pagi, Bu Siti. Aku mau tanya, boleh? Kemarin Mama sama Papa ngomongin inovasi pendidikan. Itu apa sih? Pagi juga, Mimi. Oh, itu artinya cara baru biar belajar makin asyik dan cocok buat kalian. Mirip kayak mainan baru yang lebih seru. Dulu cuma belajar pakai buku, sekarang kita bisa pakai video, tablet, atau main game edukasi. Guru juga bisa ajak kalian praktik langsung atau main kelompok, biar lebih seru. Contohnya, kita sekarang sering pakai proyektor buat nonton video pelajaran. Itu semua inovasi. Untuk lebih jelasnya, yuk Ibu jelasin tentang proses inovasi pendidikan. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana pendidikan kita bisa terus maju dan berkembang? Dan bagaimana ide-ide segar mampu mengubah cara kita belajar dan mengajar? Selamat datang di perjalanan inovasi pendidikan. Bersama, kita akan menyingkap proses di balik setiap terobosan yang membentuk masa depan pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut, kira-kira udah pada tahu belum arti dari inovasi pendidikan? Jadi, inovasi pendidikan merupakan respons terhadap dinamika zaman yang terus berubah, ditandai oleh perkembangan teknologi, kebutuhan sosial, dan tuntutan globalisasi. Konsep-konsep inovasi pendidikan hadir sebagai upaya strategis dalam mereformasi sistem pembelajaran yang tradisional menuju sistem yang lebih adaptif, inklusif, dan transformatif. Inovasi dalam pendidikan tidak hanya mencakup penerapan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup pendekatan pedagogis baru, model kurikulum yang fleksibel, serta peran aktif peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Selanjutnya ada tahapan keputusan proses inovasi menurut Roger seperti gambar di samping. Tahap pertama pengetahuan knowledge. Tahapan pertama proses inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut. Menyadari dalam hal ini bukan memahami, melainkan membuka diri. Tahap kedua, tahap bujukan persuasion. Pada tahap bujukan ini, yang lebih banyak berperan adalah keaktifan mental. Dalam hal ini, seseorang akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Pada tahap ini, berlangsung seleksi informasi, disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Disinilah peranan karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi. Tahap ketiga yaitu keputusan decision. Tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Menerima berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi tersebut. Tahap keempat, implementation. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Pada tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik. Tahap implementasi berlangsung dalam waktu yang sangat lama, bergantung pada keadaan inovasi. Tahap yang terakhir, confirmation. Pada tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan orang tersebut dapat menarik kesimpulan kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama, penemuan invention, meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Kedua, development pengembangan. Dalam proses pembaharuan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga ada diffusion penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination.
Tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran ide baru dari sumber invention kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Dan yang keempat ada adoption penyerapan. Menurut Katz dan Hamilton definisi, proses, pembaharuan dan difusi dalam butir-butir berikut ini. Penerimaan melebihi waktu. Biasanya dari beberapa item yang spesifik yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan, saluran, komunikasi yang spesifik, terhadap struktur sosial, dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Jadi begitulah penjelasan mengenai proses inovasi pendidikan. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang disampaikan. Sampai jumpa lagi.